Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang penggadaian konvensional dan syariah. Saya Agil Yuda Selvia, NPM 21610207. Saya Monika Senja Ramadhani, NPM 21610203. Saya Ebriski Ramadhani, NPM 21610215. Saya Febri Fernando, NPM 21610188. Saya Andrian Riandika, NPM 216101190. Pengertian penggadaian. Gadai adalah alternatif untuk mendapatkan sejumlah dana yang diajukan kepada lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan agar pinjaman dana yang diminta dapat dicairkan. Pada praktiknya, gadai dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gadai konvensional dan gadai syariah. Gadai konvensional merupakan praktik gadai umum dilakukan masyarakat. Sebelum mengajukan gadai konvensional, barang jaminan akan ditaksir terlebih dahulu sebelum pinjaman disetujui. Setelah pinjaman disetujui, nasabah menandatangani perjanjian mengenai batas waktu pengambilan dana pinjaman beserta bunga yang harus dibayarkan. Gadai syariah. Gadai syariah merupakan sistem gadai yang sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk ran terdiri dari beberapa ketentuan, yaitu 1. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rahin atau yang menyerahkan barang dilunasi. 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas izin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun, serta pemanfaatnya hanya sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. 3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima rahin. Salah satu unit usaha yang dimiliki adalah penggadaian syariah. Penggadaian syariah hadir dengan bermacam produk. Berikut ini adalah 4 produk penggadaian syariah. 1. Ran gadai. Pembiayaan rah dari penggadaian syariah menjadi solusi untuk mendapatkan dana secara cepat dan mudah dengan prinsip syariah. Selain proses yang mudah, barang jaminan pada pembiayaan rahan terjamin aman. Barang jaminan yang bisa digunakan adalah transaksi ran berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, laptop, sepeda motor, atau barang bergerak lainnya. Pembiayaan ran memberikan pinjaman mulai dari 50.000 sampai dengan 1.050.000. Jangka waktu peminjaman ran ini selama 120 hari atau 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali. Untuk pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah atau pembiayaan pemeliharaan selama masa peminjaman. Kelebihan lain dari pembiayaan adalah proses pinjaman tanpa harus membuka rekening dan penerimaan mahrun bih dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah. Saat ini pelayanan ran tersedia lebih dari 600 outlet penggadaian syariah di seluruh Indonesia. Persyaratan pembiayaan ran: 1. Fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya. 2. Memiliki mahrun atau barang jaminan berupa barang bergerak seperti emas, kendaraan bermotor, HP, atau laptop. 3. Untuk barang jaminan kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli. 4. Nasabah menandatangani surat bukti ran atau disebut SBR.
2. Amanah. Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan dan pengusaha mikro atau kecil. Untuk pembelian kendaraan bermotor, pinjaman pembiayaan amanah mulai dari 5 juta sampai 450 juta dengan biaya administrasi 200.000 untuk mobil dan 70.000 untuk motor dan jangka waktu pinjaman 12 sampai 60 bulan. 2. Persyaratan pembiayaan amanah. 1. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun atau SIUP atau syarat keterangan usaha bagi pengusaha mikro atau kecil. 2. Melampirkan kelengkapan fotokopi KTP suami atau istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai atau karyawan tetap. Rekomendasi atasan langsung slip gaji 2 bulan terakhir. 3. Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah. 4. Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil. 5. Menandatangani akad amanah. Arum BPKB. Arum BPKB adalah pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor, pinjaman pada Arum BPKB ini mulai dari 3 juta sampai 400 juta rupiah. Untuk pilihan jangka waktu pinjaman, Pegadaian Syariah memberikan pilihan mulai dari 12 sampai 36 bulan karena ini merupakan pembiayaan dengan jaminan BPKB kendaraan. Maka Pegadaian hanya menyimpan BPKB dan berkas-berkas saja. Sementara kendaraan masih dapat digunakan nasabah. Persyaratan Arum BPKB. Yang pertama, usaha mikro kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari 1 tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia. Kedua, fotokopi KTP atau KK dan syarat nikah dengan menunjukkan aslinya. Yang ketiga, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian. 4. Arum Haji. Arum Haji adalah pembiayaan bagi siapapun yang ingin mewujudkan ibadah haji. Produk Arum Haji memudahkan mendapatkan porsi haji hanya dengan emas batangan 3,5 gram atau 5 gram perhiasan dengan nilai setara. Pendaftaran haji akan memperoleh pinjaman senilai 25 juta rupiah yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Jangka waktu pembiayaan Arum Haji fleksibel dari 1 tahun hingga 5 tahun. Barang jaminan dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian dan bisa diambil saat pelunasan. Persyaratan Arum Haji. 1. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Kedua, fotokopi KTP. Ketiga, fotokopi KK. Dan keempat, jaminan emas batangan minimal 3,5 gram atau emas perhiasan berkadar 70% dengan berat sekitar 5 gram. Bagi siapa saja yang membutuhkan dana dengan prinsip syariah, Pegadaian memberikan berbagai produk syariah yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Pastikan memahami jenis produk dengan baik serta persyaratan apa saja yang dibutuhkan agar proses pengajuan berjalan dengan cepat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.